Anak durhaka. Kau sembunyikan dari Paduka. Berikrar cinta dengan Kaisar Duniawi. Anak durhaka. Kau sembunyikan dari Paduka. Berikrar cinta dengan Kaisar Duniawi. Bahkan melahirkan anak. Ini pelanggaran berat hukum langit. Segera ikut aku ke surga. Menerima 9.999 kali sambaran petir hukum langit. Ebio, anakmu mengaku bersalah. Bayi ini baru saja lahir. Jika aku kembali sekarang, apa yang terjadi dengan bayiku? Ebio, mohon ampuni anakmu. Yue, kau putri kesayanganku. Mengapa kau begitu bodoh? Ebio, anakmu bersalah. Siap menerima hukuman. Tapi bayiku tak berdosa. Kau langgar hukum langit. Semua dewa. Jika kau dibebaskan, Ayahmu nanti, bagaimana memimpin surga? Tangkap. Anakku. 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 Kasihan anak ini. Nenek, ramuan sudah siap. Minum Selajianga. Tianxi. Bukannya sudah kubilang jangan masak? Tanganmu sampai melepuh. Pasti sakit ya? Nenek, Tianchi tidak sakit. Bodohnya. Sudah separa ini. Masa tidak sakit? Nenek. Nenek minum dulu. Aku ke rumah Tuan Liu motong kayu, agar dapat uang. Untuk beli obat nenek. Layang-layang Tuan Liu bagus sekali. Sangat indah. Cepatlah. Layang-layang Tuan Muda Liu terbang tinggi sekali. Layang-layang Tuan Muda. Kau merusak layang-layangku. Ganti rugi. Tuan Muda, layang-layangnya tidak rusak. Kalau aku bilang rusak, ya rusak. Tak disangka Putri Ji bisa bertahan. Dari 9.999 sambaran petir surgawi, masih hidup? Ini benar-benar mukjizat. Benar? Dewa biasa, yang menerima hukuman seberat ini. Pasti sudah binasa, tapi Putri Ji masih bertahan hidup sampai sekarang. Keyakinan sekuat apa yang menopangnya ya? Jia. Count Anataraka.
Kau melanggar hukum surgawi. Telah menjalani 9.990 sambaran petir surgawi. Berhasil melewati ujian langit. Dan kini kau bebas. Jia. Apa keinginanmu sekarang? Aku ingin ke dunia manusia. Mencari putraku. George, karena kau berhasil bertahan, ayah berikan pil keabadian ini. Untuk memulihkan kekuatanmu. Butuh 90.000 tahun untuk mencipta pil ini. Terbuat dari intisari langit bumi. Bisa tambah 10.000 tahun kekuatan. Putri Ji berhasil, ini haknya. Terima kasih Ayahanda. Terima kasih Ibunda. Selamat Putri Ji. Kau rusak layang-layangku lagi. Ganti sekarang. Xuan Muda. Layang-layangnya baik-baik saja. Sekarang rusak. Hari ini, kalau kau tidak ganti layanganku, akan kuberi pelajaran padamu. Siapa berani gangguan aku? Ibyo. Sayang, apa ada yang terluka? Jangan takut nak. Ibyo takkan bayarkan siapa pun sakiti kamu. Siapa yang ganggu anakku? Dia yang rusakkan layangan Tuan Muda. Lagi-lagi kak. Kerja tak becus. Bikin marah anakku tiap hari. Dengarkan. Anakku adalah Tuan Muda keluarga Liu. Kau ini siapa? Cuma anak yatim piatu tak berguna. Aku bukan anak yatim. NAK, kau di mana? NAK. Aku tidak rusakkan layangannya. Masih berani membantah? Anakku bilang kau yang merusak. Pasti kau yang rusakan. Kau ini anak. Yatim tak berbu. Hari ini akan kuajari. Nyonya. Nenek Ding datang. Anak yatim itu. Tepat waktunya. Aku mau cari dia. Hormat pada Nyonya. Hormat pada Tuan Muda. Tianxi. Ada apa denganmu? Nenek, aku baik-baik saja. Seharusnya nenek istirahat di rumah. Kenapa keluar? Nenek khawatir padamu. Nenek Ding. Anak yatim merusak layangan anakku dan ganggu anak. Masalah ini. Bagaimana penyelesaiannya? Nyonya. Berapa harga layangan? Kami akan ganti. Nenek, aku tidak merusak layangan. Tuan Muda. Aku minta maaf untuk Tianchi. Mon. Bezarati. Mafkan diakali ini. Nenek, Nah, ini baru baik. Kalau vegetable. Sepuluh tail perak. Keluarga ini keterlaluan. Anak ini menyedihkan. Jika ibunya masih ada, tahu dia diperlakukan begini, pasti sangat sedih. Anak ini terasa familiar. Anak ini sangat berbakat. Tapi kurang satu itu. Nyonya, layang-layang ini bukan aku yang merusak.
Pasti kau yang merusak. Anakku bilang kau yang merusak. Sudah pasti kau yang salah. Berani membantah? Nyonya, Bahkan jual tulang-tulang tua ini tak akan cukup 10 til perak. Mengemis pada nyonya. Tolong berikan belas kasihan. Hari ini kau berganti rugi. Atau tangan si imut ini harus kuti. Nyonya, Ini cuma layang-layang biasa. Kenapa sampai sejauh ini? Ini bukan layang-layang sembarangan. Ini, kubuat sendiri, untuk anakku tercinta. Kia kamu. Tak hanya merusak layangannya, tapi juga mengganggu anak. Anakku, handgun mana yang dia pakai? Kedua tangannya. Potong kedua tangannya. Tidak masuk akal. Ibu anak keluarga Liu seenaknya memanfaatkan kekuasaan. Apakah keadilan tak ada di dunia? Tolong bebaskan cucuku Tianqi. Jika nyonya masih marah, aku rela tukar nyawa. Lepaskan Tianqi. Nyawa ganti nyawa. Minarik juga. Baiklah. Potong tangan nenek itu. Jangan. Lepaskan nenekku. Lepaskan dia. Nenek merawatku, tak pernah membalas budi. Selalu merepotkan nenek. Tianxi, Anak baik. Nenek sudah tua. tak la malagie à Kanmati. Kau masih kecil, harus selamat. Jangan. Nenek satu-satunya keluarga Tian. Orang tua ini dan anak ini, hubungan mereka sangat mengharukan. Tapi ibu anak keluarga Liu sangat kejam. Masih berpura-pura mesra. Jika kalian tak rela berpisah, parang kejua tanggan mereka. Nyonya, Potong tangan nenek saja. tolong selamatkan Tianxi. Nenek. Suruh dia minta maaf. Baru aku bisa memaafkan. Anakku benar-benar berwibawa. Mengapa? Aku cuma berniat baik, mengambil layangannya. Kenapa perlakukan aku begini? Kau sentuh layanganku. Layanganku jadi kotor. Sayangku. Cepat berlutut dan sujud. Kalau tidak, kami penggal. Tianxi, Jangan kau berlutut. Kolupa, Apa yang nenek ajarkan? Tianxi, Ingat baik-baik. Meski kita miskin, tapi harus punya harga diri dan integritas. Lelaki tak boleh sembarang berlutut. Lelaki tak boleh sembarang berlutut. Hanya pada langit, bumi dan orang tua. Pantan, Membungkuk atau berlutut pada orang. Nenek, Tianxi à Kananga. Sayangku. Tidak mau berlutut, potong tangannya. Cepat bangun. Ana, kenapa hatiku tiba-tiba sakit? Nyonya, Tuan Muda, Semua Salaku, Mafkan aku. Mohon, lepaskan nenek saya. Saya bersujud pada kalian. Kenapa tidak dari tadi? Sayang. Harus menunggu sampai terpojok, baru mau mengaku salah. Tianqi, jangan bersujud lagi. Jangan bersujud. Jika kau bersujud, kau takkan bisa mengangkat kepala. Tianxi, Cepat bangun. Mohon pada kalian. Kalian keterlaluan. Yue.
kedatanganmu ke dunia ini adalah untuk mencari anakmu. Bawa dia kembali ke surga. Kelak dia jadi cucu langsung dewa. Dihormati oleh para dewa. Tapi ingat, jangan campuri urusan manusia. Jika tidak, kau melanggar hukum. Anakmu mengerti. Nenek tua. Sudah miskin begini, masih bicara harga. Lucu sekali. Kiberdahu. Harga diri orang miskin tak berharga. Betul. Nyonya. Tuan. Sekarang bolehkah kalian lepaskan kami? Kalian merusak layang-layang anakku. Dan mau pergi begitu saja? Ku beritahu kalian. Hari ini tanganmu dan nenek ini harus ditinggalkan. Bukankah tadi kau bilang, asal aku bersujud, kau akan melepaskan kami? Aku hanya bilang akan dipikirkan. Aku tak bilang akan melepas kalian. Nyonya. Apa kita tinggalkan tangan ini? Dan masalah ini selesai? Potong saja tanganku. Lepaskan Tianqi. Nenek. Ternyata ada yang tak takut mati. Kalian tuli ya? Dia tak mau tangan itu lagi. Cepat potong tangannya. Baik. Jangan. Berhenti. Dia bisa melihatku? Dia keturunan dewa. Wajahnya sangat mirip kaisar. Mungkinkah? Mungkinkah? Dia anakku? Anaker. 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 Ibumu akhirnya menemukanmu. Ibu. NAK. Mulai sekarang, ibu tidak akan lagi membiarkanmu menderita. Berani sekali kau menyakiti anakku. Akan kubunuh kau berkeping-keping. Sayang, kau benar-benar tidak takut mati. Kalau begitu, penggal dia juga. Lepaskan Tianqi. Lakukan apapun padaku. Dia masih anak-anak. Mon. Lepaskan Tianqi. Mon. Nenek. Seratia. Baik. Nenek. Sayang, berani menyentuh anakku. Terima kasih, kakak. Anak bot. Aku ini ibumu. Pil dewa ini adalah hadiah pertemuan dariku. Cepat telan. Anaker. Jika kau makan pil ini, jalur duamu akan terbuka. Kau akan mendapat kekuatan 10,000 tahun. Pulihkan identitas dewa. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Itu bersinar. NAK. Pil dewa ini, jika dewa memakannya, dapat memperoleh kekuatan 10,000 tahun. Jika manusia memakan, dapat memperpanjang umur. Cepat makan. Payel dewa? Memperpanjang umur? Baik. Kalau begitu, nenek makan saja. Apa penyakitnya akan sembuh? NAK. Dia bicara dengan siapa? Sion. Kau bicara dengan siapa? Bertingkah aneh. Pukul dia. Nyonya, tuanmu adalah hakim. Pejaba Pelindung Qingjiang. Kau menindas orang seperti ini. Jika dia tahu, dia takkan membiarkanmu. Nenek tua, berani mengajariku? Pukul dia. Nenek. Seratia. Nenek. Lepaskan nenekku. Sayang. Jika berani, beri kami perak sebagai ganti. Tidak bisa? Potong saja tangannya. Kakak Pri bilang, pil dewa ini sangat berharga. Aku akan memberikannya pada kalian. Mon, lepaskan nenekku. Sampah macam apa ini? Seperti kotoran kambing. Dasar Buddha.
Ini adalah pil yang didapat setelah 10,000 tahun. Intisari langit dan pil dewa. Anak ibu memberimu barang berharga ini untukmu. Agar jalur dewamu terbuka. Mendapatkan kekuatan 10,000 tahun. Kenapa kau berikan barang berharga ini kepada orang lain? Beraninya. Berani sekali kau merusak pil abadi. Kamu. Makan ini. Jika kau makan ini, aku akan lepaskan nenekmu. Tianxi. Zhonggang. Sayang. Kau ingin mati? Akan ku kabulkan. Kemari, pukul dia. Jangan pukul nenekku. Aku akan makan. Seharusnya dari tadi. Cepatlah, anakku ingin melihat. Tianxi. Zhonggang. Apa yang sudah nenek ajarkan padamu? Sebagai seorang pria, kau tidak boleh tunduk pada siapapun. Nenek lebih baik mati daripada kau dipermalukan. Jian. Nenek. Nenek. Bangun, nenek. Jangan terjadi apa-apa. Tianxi. Jika nenek sudah tidak ada, kau harus menjaga dirimu baik-baik. Tutup pintu dan jendela saat gelap. Ingatlah untuk memakai baju hangat saat dingin. Jangan. Nenek. Tianqi hanya punya nenek. Tianxi akan battu. Tianqi tidak akan lagi merepotkan. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Tianqi, jangan menangis. Pria menumpahkan darah. Tidak meneteskan air mata. Nenek. Tianqi tidak ingin menjadi pria sejati. Tianqi hanya ingin melindungi nenek. Nenek sudah bersuza payamment besarkan Tianxi. Tianqi masih punya waktu untuk berbakti padamu. Ko Selalu berbakti. Nenek beruntung bisa menemukan. Nenek. Nenek. Jika aku ikut campur, apakah itu dianggap mencampuri urusan dunia? Apakah itu melanggar hukum surga? Jika aku melanggar hukum surga aku tidak bisa membawa Tianqi kembali ke surga. Lalu aku dan anakku akan terus terpisah. Nenek. Saya punya 3 koin tembaga. Ambil ini untuk berobat nenekmu. Ini milikku. Milikku juga untukmu, pun punyaku. Apa yang kalian inginkan? Cari masalah, ya? Ayahku adalah hakim wilayah. Kalian tahu diri. Sayang. Cepat makan kotoran domba itu, Dengga. Haruskah aku memakannya? Bebaskan aku dan nenekku. Benar. Makan ini. Aku akan membiarkanmu pergi. Cepat. Atau, darah wanita tua itu akan terkuras habis. Tianxi. Zhonggang. Zhonggang. Bukankah kau bilang, kau takkan membuat masalah lagi dengan nenekmu? Kau bilang dia satu-satunya keluarga, kau tak bisa kehilangannya. Kenapa? Sekarang kau tak mau melakukan hal kecil, Antana? Benarkah? Nenek. Mohon, lepaskan Tianqiku. Aku rela menggantinya dengan nyawa. Nyawamu tak berharga. Kau mau makan atau tidak? Berani menindas anakku? Awas ku buat kau jadi berkeping-keping. UL. Engat.
Jangan campuri urusan dunia. Jika tidak, kau melanggar hukum langit. Ibu Ratu. Dia anakku. Apakah itu dianggap ikut campur? Cucu langit berlatih di dunia. Baru bisa naik menjadi dewa. Wanita tua. Lihat kan? Cucumu sama sekali tak peduli. Hidup dan mati. Nenek. Yang disebut bakti olehnya. Itu semua palsu. Tianxi. Aku lebih baik dia tak berbakti. Aku ingin dia hidup dengan baik. Lepaskan nenekku. Kalau begitu makan ini. Cepat. Aku sudah tak sabar. Tuan Muda Liu, kau kelewatan. Diam. Cepat. Kalau tidak nenekmu akan mati. Aku akan makan. Ternyata benar. Dia adalah anakku. Sekarang, apa sudah pulih? Tianqi sepertinya berubah. Dia jadi tidak mudah dibuli. Tatapan matanya seperti orang penting. Dia tidak akan memukuli kita, kan? Tidak mungkin, kan? Pil Dewata akan segera bereaksi. Anakku akan segera memiliki kultivasi 10.000 tahun menjadi Dewa Agung. Nenek. Tianxi. Nenek yang salah. Tidak bisa melindungimu. Nenek. Kita pulang. Bersandar Lapadaku, quitta Jalan Perlahan. Baik. Uang ini untuk nenekmu berobat. Terima kasih. Siapa yang menyuruh kalian pergi? Kalian merusak layang-layang anakku. Dan mau pergi begitu saja? Apa kalian pikir keluarga Liu lemah? Nyonya. Sudah dipukul. Sudah dimaki. Andadan Tuan Muda Belompua? Tentu saja belum puas. Tangan kalian. Belum dipotong. 10 tael perak juga belum diganti. Benar. Apa yang kalian inginkan? Pasebesi. Potong kedua tanganmu. Atau. Ganti rugi 10 tael perak. Kurasa kalian tidak punya uang untuk ganti rugi. Lebih baik. Tinggalkan tangan kalian. Apa? Ini. Tadi kalian bilang, asalkan aku makan pil suci, Sianda, kalian akan lepaskan kami? Aku tidak pernah bilang begitu. Aku juga tidak. Siapa yang dengar? Ada yang dengar? Tidak, tidak ada. Ada yang dengar? Lihatlah. Tidak ada yang mendengar. Nyonya. Tuan Muda. Kumohon. Tolong bebaskan Tianxi Keluarga kami. Nenek, bangun. Anak baik. Pulanglah dulu. Nenek akan bicara dengan mereka. Pergi. Nenek. Berdiri saja tidak bisa. Lebih baik cepat mati. Daripada menghabiskan makanan. Cepat mati saja. Apa kata? Dia merah. Tak disangka si imut ini bisa marah juga. Dengar baik-baik. Hubeleng. Nenekmu harus cepat mati. Daripada buang-buang makanan. Berani meletak padaku? Ibu. Penjaga.
Nyonya, Nyonya benar. Usiaku sudah senja. Pantasnya mati. Accure la Menukar Nyawaku. Untuk Tianqi. Kumohon. Lucu sekali. Harusnya dari tadi begitu. Masih melawan. Masih mau menjaga harga diri. Kau ini. Keterlaluan sekali. Kalian benar-benar quittèrent la nuit. Benar anakku. Cepat sekali membuka aliran energi suci dan dapat kekuatan ilahi. Liu. Kau akan mati si imit. Penjaga. Banadia. Aku mau pulang. Aku mau bertemu ibuku. Tianxi, Larry. Kau Sakiti Ibuku, Hari Ini Jangon Harap Keliwar Dari Sini. Serang. Berani menyentuh putraku? Cari mati. Anakku benar-benar hebat. Si manis yang sok jagoan ini. Persai menghadapi maut. Sekarang, bisa kita pergi? Kamu. Jangan mendekat. Si manis. Kala sama anak Kessel. Pelihara anjing lebih berguna. Bu, aku takut. Ayo pergi. Si manis. Mereka mau kabur. Cepat bangun. Tangkap mereka. Si manis. Bupati Tianqi datang. Beliau pengayom kita. Pasti membela kita. Dangan Adil. Ini. Siapa berani ricuh di sini? Tuan. Dia memukulku dan ibuku. Tuan Rema. Akhirnya pulang. Aku dan anak. Mereka menganiaya kami. Lihat, aku sampai babak belum. Ini. Ayah. Dia mau membunuhku. Si manis. Kamu, Berenice Sekelai kamu. Si manis. Kau berani membawa dasar Beijinggan masuk ke kediaman Liu, ganggu istri dan anakku. Bukan Bejitu. Arab Selidiki. Aku tahu cara menghakimi. Ini kediaman Liu. Kau bawa Si manis ini masuk tanpa izin. Hina keluargaku. Bukti nyata. Mau ngeles lagi? Saya tidak bersalah. Lihat nenek tua ini. Sudah renta. J'allons Sajapeya. Tianqi baru 10 tahun. Masih anak-anak. Mana Mankin Kami. Gangu Nyonya dan Tuan Muda. Aku bilang iya ya iya. Kala tak mengganggu. Mengapa luka saya? Ini. Keterlaluan. Dasar Rachit Yusil. Berani melawan atasan. Kami tak bersalah. Sungguh difitnah. Bukan cuma itu. Kalian juga mencuri. Kumpulkan semua tuduhan. Hukumannya mati. Bukan. Bukan Bejitu. Memang begini. Pencuri. Tangkap. Dia bukan pencuri. Uang di tanah ini. Diam kau gendut. Ini bukan putra Shang. Ayahmu kaya di Qingyang. Tapi masih butuh aku. Kau masih kecil. Berpikir dulu sebelum bicara. Ayahmu harus tunduk di rumahku. Bocah brengsek. Ini urusanmu? Ayahku adalah pejabat tertinggi di Kabupaten Qingyang ini. Tak ada yang berani ganggu aku. Tuan Muda. Kami tidak mengganggumu. Buktinya mana? Barang di tanah ini bukti material. Warga yang hadir saksi mata. Luka di tubuh istriku. Bukti kalian masuk paksa. Mencuri harta kami. Semua bukti lengkap. Masih berani membantah? Benar juga.
buah jatuh tak jauh dari pohon. Ini bukan pejabat. Ini jelas penyalahgunaan kekuasaan. Kau imit naked. Berani bicara sembarangan. Baik, Pengawal. Tangkap mereka. Tak masuk akal. Bupati kecil begini, Perani semena-mena. Bagaimana Kaisar memerintah? Imun. Aksi. Tianxi. Ini. Tuan, dia pakai sihir jahat untuk menindas kami. Ayah, tangkap dia. Diam saja. Cepat tangkap Bertindak sekarang. Imit. Bergerak lagi. Tianxi. Kubunuh nenek tua ini. Le Pascan Neneku. Imit. Sekarang tak bisa sombong lagi. Akan kulihat akhir. Gara-gara kau ganggu aku. Pengawal. Mesukan mereka ke penjara. Meski meridian surgawi terbuka, Pil Dewa butuh waktu untuk bekerja. Sebentar lagi. Tuan, gawat. Tuan, kabar terbaru, Yang Mulia datang dengan pasukan. Untuk tangkap buronan. Sudah tiba di Qinyang. APA. Yang Mulia sudah datang? Cepat, sambut beliau. Tuan, tunggu. Ada hal penting. Apa yang lebih penting dari Yang Mulia? Menurut hamba, penjahat ini mirip buronan, seusia dengan mereka. Bagaimana jika... Baik, lapor ke Yang Mulia. Kita tangkap Sisa pemberontak. Tunggu hukuman langsung. Siap. Hidup Yang Mulia. Tampaknya rakyat Kabupaten Qinyang hidup cukup makmur dan damai. Ini semua berkat Yang Mulia. Aku harus pergi. Kesalahan apa yang hamba lakukan? Kenapa kau tinggalkan hamba? Setelah hamba memberantas pengkhianat dan mengokohkan kekaisaran, Hamba akan mencarinya, Yang Mulia. Sudah 10 tahun Yang Mulia mencari dewi itu. Wahai pemberontak Bernie, kau tahu kesalahanmu? Pemberontak. Ayahmu berkhianat pada negara dan memberontak sebagai sisa pemberontak. Kau pantas dihukum mati. APA? Apa katamu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tianqi keluarga sudah terpisah dari orang tuanya. Sejak kecil, tak pernah lihat ayahnya. Mana mungkin dia sisa pemberontak? Tentu kau tidak tahu. Akan kuberitahu. Aina adalah pemberontak. Bocah-bocah ini berani menyudi anakku? Ayahnya adalah kaisar. Kaisar khianat pada siapa? Tidak mungkin, Tuan. Apa maksudmu tidak mungkin? Apa kata Tuan, itulah hukumnya. jadi ayahmu pemberontak. Tadinya disebut pencuri, sekarang jadi pemberontak. Bupati ini keterlaluan, lebih parah dari ayahku berhutang. Seram sekali. Ayo pulang. Benar, nanti kita jadi pemberontak. Pengawal. Surah dia tanda tangan. Tidak mau tanda tangan, pukulai. Aku tak bisa pukul dia, pukul yang tua ini. Berhenti. Cepat berhenti. Kau. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku bunuh bocah ini. Kau masih muda. Baru 10 tahun. Setelah 10 tahun penjara. Kau baru 20 tahun. Tapi nenekmu berbeda. Dia tua tak menderita siksaan.
Kalau kau berbakti, tanda tanganlah baik-baik. Benar. Kalau kau tanda tangan sekarang, mungkin akan kubebaskan dia, Kuberai Satu Tail Parrot, untuk berobat. Nek. Baik, aku tanda tangan. Tianci jangan tanda tangan. Nek, Tianci tak biarkanmu celaka. Tianci. Anak baik. Nenek tahu kau berbakti. Setelah menandatangani ini, Sambrono ini. takkan bisa kau hapus seumur hidup. Tianci. Nenek memang tak tahu. Siapa orang tuamu? Tapi kau anak yang baik hati. Pasti mereka orang baik-baik. Kau bukan anak pengkhianat. Jika kau tanda tangan ini, tak hanya mengkhianati diri, tapi juga orang tuamu. Nenek tua ini tak akan tahan disiksa. Dia merawatmu sejak kecil. Maukah kau diam saja? Lihat nenekmu dipukuli sampai mati? Nenek. Sayang, kau dibuang orang tuamu. Kalau bukan karena si nenek ini, kau sudah jadi santapan anjing liar. Sekarang minta tolong sedikit saja. Kau tak mau? Kau punya hati tidak? Tianci anakku. Bukan anak buangan. Saat aku menemukannya, bajunya masih rapi. Artinya dia dicintai orang tuanya. Dia hanya terpisah dari orang tuanya. Nenek. Nenek tua. Sekarat masih banyak bicara. Nenek. Sayang, nenekmu hampir tewas dipukuli. Kau tetap tak mau tanda tangan? Hidup harus punya nurani. Cepat tanda tangani pengakuan ini. Tianci. Ibu lebih baik mati daripada kamu menanggung malu. Ibu. Ibu. Sisakan satu nyawa. Ibu. 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 Tuan. Anak kecil ini tadi seperti itu. Yang melukaiku. Ayah, cepat tangkap dia. Cepat tangkap dia. Tianci, hati-hati. Tidak masuk akal. Berani melukai anakku. Sudahlah. Walaupun melanggar aturan langit, aku akan muncul selamatkan anakku. Itu dewa. Bidadari. Tianci, kamu tidak apa? Ibu. Ibu. Ibu dia? Dia siluman. Aku sudah menduganya. Anak kecil ini, kenapa tiba-tiba punya kekuatan sihir? Ternyata kau penyebabnya. Ternyata kau juga sisa pemberontak. Kalian berdua sisa pemberontak. Tuan, jika kita menangkap siluman ini dan menyerahkannya pada Kaisar, Kaisar pasti akan memberi hadiah besar. Benar. Kemari. Tangkap mereka. Sayang. Kenapa diam saja? Cepat serang. Anakku sangat berbakat. Di masa depan pasti sukses besar. Kakak peri, berdiri di belakangku. Anakku. Sudah bisa melindungiku. Nyawa dibayar nyawa. Kalian membunuh ibuku. Bayar dengan nyawa kalian. Pil dewa mulai bekerja. Kemampuan anakku semakin kuat. Siapa lagi?
Jangan mendekat. Tuan, cepat tangkap dia. Ibu, aku takut. Sayang, aku beritahu ya. Membunuh pejabat kerajaan itu dosa besar yang membinasakan 9 generasi. Ayah dan ibu sudah meninggal. Aku hanya punya nenek sebagai keluarga. Dia sudah tidak ada. Generasi ke-9 mana lagi yang kupunya? Kalian semua yang membunuh nenekku. Aku akan membalas dendam untuk nenek. Aku beritahu ya. Kaisar akan segera datang dengan pasukan pengawal kerajaan. Kau akan mati. Benar, sekuat apapun sihirmu, kau takkan bisa melawan ribuan tentara. Takau, berlutut sekarang. Berikan aku beberapa penghormatan. Aku akan minta ayah memohon pada kaisar. Kau membunuh nenekku. Kau ingin aku bersujud padamu? Biar saja wanita tua itu mati, nyawanya tidak berharga. Tuan Ayah. Liu Yuanshan, sebagai bupati, menindas yang lemah. Menindarakia. Sekarang kau masih berani berteriak? Apa kau benar-benar berpikir di dunia ini tidak ada hukum? Aku ini pejabat kerajaan. Beraninya kau. Lepaskan tuan kami. Coba saja sentuh anakku. Liu. Ayah. Cepat lepaskan ayahku. Semua ini karena kau. Lepaskan anakku, atau sebentar lagi, kaisar akan datang. Kalian berdua sisa-sisa pemberontak, akan mati tanpa kuburan. Aku ingin lihat. Jika kaisar datang, apa yang bisa dia lakukan pada anakmu? Berani sekali tidak menghormati kaisar. Sungguh berani kau. Kaisar tiba. Seseorang. Kaisar datang. Ayah. Cepat lepaskan anakku. Anakku. Aku tidak percaya. Kaisar tidak bisa membedakan benar dan salah. Jika Tianxi tahu, kaisar adalah ayahnya, apa yang akan dia pikirkan? Di distrik Qingyang, langit kacau. Mungkinkah ada dewa turun? Mungkinkah itu dia? Menghadap kaisar. Hormat kepada kaisar, semoga hidup selamanya. Di mana Bupati Liu Yuanshan? Melapor, Yang Mulia, Bupati Liu baru saja menangkap sisa-sisa pengkhianat. Dia menjaga ketat di halaman. APA? Sisa pengkhianat tertangkap? Benar, Yang Mulia. Cepat bawa aku ke sana. Manisnya. Dan kau, wanita Ibli. Kalian tunggu saja. Kaisar akan segera tiba. Kalian, jaga kedua sisa pengkhianat ini. Baik-baik, jangan biarkan mereka kabur. Ayo pergi, ikut ayah menyambut kaisar. Ayah berjaya menangkap pengkhianat. Jika kaisar senang, mungkin kau akan diberi gelar bangsawan. Cepat pergi. Hamba menghadap, Yang Mulia. Hormat kepada kaisar. Wanita ini menghadap kaisar. Semoga kaisar hidup selamanya. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Berani sekali. Berani tidak sopan di hadapan kaisar. Yang Mulia. Hamba tidak sopan, layak dihukum mati. Tapi ada alasannya. Itu karena kedua sisa pengkhianat itu, mereka memiliki sihir, jadi membuat keluarga kami jadi seperti ini.
Saya sudah melaporkan tentang Anda menangkap pengkhianat kepada Yang Mulia. Kaisar sangat senang. Anda akan segera naik jabatan. Bagus sekali. Aku akan cepat naik pangkat. Meningkat jabatan dan gelar. Kau pasti dapat bagian. Terima kasih, Tuan. Yang Mulia, ada 3 pengkhianat. Satu telah kehukum mati di tempat. 2 lainnya sangat kuat sihirnya. Anda harus hati-hati. Benarkah itu kau? Yang Mulia. Yang Mulia, wanita iblis, selama aku ada di sini, jangan bertindak lengkeng. Yang Mulia. Benar-benar kau. Kau manis, cepat berlutut. Anak ini, kenapa terasa begitu familiar? Sisa-sisa pengkhianat ini, kenapa sangat mirip dengan Kaisar waktu kecil? Menghadap Kaisar. Semoga Kaisar hidup 10.000 tahun. Mirip. Benar-benar sangat mirip. Siapa namamu? Namaku Tianchi. Siapa orang tuamu? Aku tidak punya orang tua. Nenek yang membesarkan. Itu mereka. Mereka yang membunuh nenekku. Lindungi Kaisar. Lindungi Kaisar. Coba saja sentuh dia. Siapa dia? Sepertinya kali ini, kita beruntung. Wanita iblis ini memang pengkhianat. Tidak hanya itu, dia dan Kaisar punya dendam lama dan baru. Kali ini mereka pasti mati. Benar, Tuan, sepertinya kita akan kaya. Promosi sudah di depan mata. Tenang saja. Setelah aku kaya dan naik jabatan, pasti akan kubawa bersamamu. Siapa dia sebenarnya? Kaisar. Keluarga kecil ini menindas yang lemah. Membunuh nenek Ding, menghina Tianchi. Apa yang akan kau lakukan? Apa? Berani. Kaisar ada di sini, berani kau lansang. Yang Mulia, wanita iblis ini dan anak kecil ini, semuanya sisa-sisa pengkhianat. Dan wanita tua ini, dia juga sisa pengkhianat. Benar. Anak kecil ini punya sihir. Dia juga memukulku dan anakku. Berisik sekali. Sudah beberapa tahun, jadi bisu, bicaralah. Kaisar. Mohon tanya pada Yang Mulia. Sebagai pejabat daerah. Meninda rakyat. Merangu nyawa. Apa hukumannya? Anaker. Bagus. Hukumannya adalah mati. Lalu, mohon tanya lagi pada Yang Mulia. Sebagai seorang kaisar, membiarkan orang seperti itu menjabat. Apa hukumannya? Memang anakku bagus. Berani. Anak kecil. Berani kau mempertanyakan Kaisar? Berani sekali. Melawan atasan, pantas mati. Dasar tidak tahu dia. Kau akan mati. Yang Mulia, sudah kubilang, dia adalah sisa pengkhianat. Lihat, dia berani mempertanyakan Kaisar. Mereka sekeluarga membunuh nenekku. Mohon tanya pada Yang Mulia. Nyawa dibayar nyawa. Itu adil kan? Aneh. Beraninya anak ini mempertanyakan aku. Aku tidak marah, malah bersemangat. Pemberontak kurang ajar. Berani sekali kau menginterogasi Kaisar. Hati-hati dia mencoba membunuh Kaisar. Lindungi Kaisar. Cepat, cepat. Panggil seseorang. Mundur. Sejak dahulu kala, nyawa dibalas nyawa. Itu sudah hukum alam. Baik. Kalau begitu, hari ini aku akan membalaskan dendam ibu mertuaku. Pemberontak kurang ajar. Kalian semua berkhianat pada negara. Pantas dihukum mati. Aku hanya menegakkan hukum. Berani sekali kau memfitnah.
Yang Mulia, jangan tertipu oleh gadis Kessel ini. Jangan sampai terkecoh. Wanita jahat ini, dan dia, dan juga wanita tua ini, mereka semua adalah pengkhianat. Benar, Yang Mulia. Wanita tua ini adalah perampok berbahaya. Membunuh tanpa ampun, tidak ada kejahatan yang tidak dia lakukan. Nenek Ding sudah sangat tua. Berdiri saja tidak stabil. Bagaimana bisa berubah jadi penjahat kejam pembantai massal? Selesai. Apa kita juga akan berubah jadi perampok? Ini keterlaluan sekali. Ibuku sudah 70 tahun. Seluruh tubuh sakit-sakitan. Bertahun-tahun terbaring di tempat tidur. Berdiri saja limbung. Kalian bilang. Dia Panja pembunuh kejam? Sungguh keterlaluan memilih balik fakta. Perkataanku semua benar. Yang Mulia. Nenek tua ini, bawa si kecil ini, menerobos kantor bupati, mau membunuh keluarga kami. Lihat kami semua terluka. Benar Yang Mulia. 3 pemberontak ini, mereka sangat ganas, sebelumnya sudah mengusir. Semua pengawal rumah tanggaku telah kami halau. Jika Yang Mulia tidak datang, nyawa kami bertiga sudah binasa. Ebio, aku tak mau mati. Tolong aku Yang Mulia. Yang Mulia, para pemberontak ini berbahaya. Tangkap segera mereka. Jangan sampai luka Yang Mulia. Yang Mulia, mereka benar. Tayan dalam mereka semua. Keamanan Yang Mulia prioritas. Tidak boleh. Kalian tuduh mereka pemberontak. Penjahat kelas kakap? Ada buktinya? Yang Mulia, hamba punya saksi. Lapor segera pada Kaisar. Surat perbudakan keluarga kalian ada di tanganku. Tidak patuh berarti mati. Benar Yang Mulia, perkataan Nyonya semuanya benar. Bocah ini baru 10 tahun. Perkataan anak kecil siapa percaya? Soal si perempuan Dursila itu, asal yusul takjil tidak berbahaya. Lagi pula nenek tua itu sudah mati. Mati tak bisa bersaksi. Yang Mulia, ini semua benar. Mereka tuduh kau dan nenekmu adalah penjahat besar. Ada bukti untuk membersihkan diri? Mereka manfaatkan kematian nenek, yang tak bisa membela diri. Untuk memfitnah kami seenaknya. Kau mau aku bagaimana? Membuktikan diri bersih? Kurang ajar, berani langkang pada Yang Mulia. Yang Mulia lihat sendiri? Penjahat ini sangat berani. Bahkan berani melawan Yang Mulia. Sungguh tak tahu aturan. Benar Yang Mulia. Bocah ini sudah lama semena-mena menganiaya yang lemah, merusak ketertiban. Yang Mulia, dia sering pukul anakku. Lihat bekas pukulannya. Benar. Hamba baru kembali dan melihat dia menganiaya istri dan anak hamba. Hamba coba hentikan dia. Dia malah pukul hamba juga. Nenek tua ini juga, semasa hidup banyak bunuh orang. Inya. Berdusta lagi tentang nenek. Takkan kuampun. Yang Mulia, lihatlah, dia selalu ingin membunuh. Aku sangat takut. Aku tidak ingin mati. Yang Mulia, tangkap dia segera. Jika tidak, dikhawatirkan keselamatan Yang Mulia. Yang Mulia, hati-hatilah. Si imut ini, dia akan membunuh semua. Lindungi Yang Mulia. Cepat. Pango Banchuan, Lindungi Yang Mulia. Semua mundur. Yang Mulia, demi keselamatan Yang Mulia, lebih baik tangkap mereka dulu. Benar, Yang Mulia, makhluk jahat ini. Ilmu sihir mereka kuat. Yang Mulia, jangan meremehkan mereka. Diam semua. Yang Mulia, tenanglah. Aku ingin dengar kebenaran. Kebenarannya adalah mereka menindas yang lemah. Manggina kami. Nenek melindungiku. Dibunuh dengan kejam. Tapi tidak ada bukti. Tak ada saksi. Yang Mulia percaya? Ini. Aku jadi saksi. Aku juga.
Yang Mulia. Mereka bersekongkol. Mereka saya pemberontak. Yang Mulia. Jangan percaya, para pemberontak itu tampak tak berbahaya. Tapi sebenarnya ular berbisa. Pembunuh kejam, penjahat kilas kakap. Keluarga kalian pandai berbicara, kalau tidak melihat langsung. Aku tertipu. Semua yang kukatakan benar. Dasar penyihir, bersiaplah mati. Yang Mulia, adillah. Hamba sensia. Pada negara dan rakyat, tak ada niat jahat. Apalagi membunuh. Nenek tak berdosa. Kalau begitu katakan, bagaimana nenek ini mati? Katanya dia pemberontak dan perampok kejam. Harusnya ditangkap. Mengapa dibunuh? Ini. Yang Mulia. Yang Mulia. Mereka bertiga pemberontak. Nenek dan anak pemberontak. Takut ketahuan. Membunuh kami semua. Para penjaga melindungi dan bertarung dengan mereka. Tapi si nenek melindungi komplotannya, tertusuk pedang sendiri. Bukan salah kami. Yang Mulia harus adil. Begini kejadiannya. Penyihir dan anak ini, mereka pakai sihir, untuk membunuh kami. Untung Yang Mulia datang. Selamatkan nyawa kami. Yang Mulia. Penjelasan mereka masuk akal. Tidak benar. Kalian yang bunuh nenek. Kalian hanya berani karena orang tua sudah mati. Karena tidak ada saksi mati, baiklah, sekarang juga akan kami buktikan. Kakak bidadari, apa yang ibu lakukan? Percayalah padaku. Ilmu sihir. Perempuan sihir ini sedang menggunakan ilmunya. Tangkap dia sekarang. Cepat. Bajinda, hamba datang melindungi. Semua minggir dari hadapan Kaisar. Yue, apa hubunganmu dengan anak ini, Zim Anya? Mengapa kau pergi tanpa pamit dulu? Mengapa sekarang tidak mau mengakuiku? Mengapa kau begitu membela anak ini? Lebih baik tetap waspada. Tangan nenek Ding bergerak. Nenek. Berpura-pura mistik. Nenek tua ini sudah mati. Mana mungkin hidup kembali? Trik kotor siapa yang mau percaya? Beranti. Nyonya. Nenek Ding hidup kembali. Nenek. Tianxi. Baggy. Bajinda. Hantu. Hantu. Nenek. Tianxi. Nenek? Tianxi. Kenapa menangi? Kupikir aku takkan bertemu nenek lagi. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Cekat APA, selama kita tidak mengaku. Siapa berani menyaksikan? Nenek tua ini tidak punya keluarga. Tidak ada sanak saudara atau pendukung. Siapa yang percaya ucapannya? Anak kecil itu. Juga yatim piatu. Perkataannya tidak bisa dipercaya. Sedangkan, perempuan sihir ini bisa menghidupkan orang mati. Memang punya kemampuan. TAPI, semakin seperti ini, semakin mencurigakan. Pasti Kaisar tidak akan percaya padanya. Bajinda. Bajinda, mereka bertiga hanya berakting. Jangan sampai Baginda tertipu. Benar, Bajinda. Mereka bertiga, pura-pura mati, satu jadi dukun sihir. Satu pura-pura korban. Jelas mereka ingin mendapat simpati Baginda. Untuk menipu Baginda. Penjahat yang melapor duluan. Kalian yang mengatur semua cerita. Saat seseorang meninggal, kalian bilang bukti tak ada karena mati. Sekarang orangnya hidup. Sekarang kalian bilang kami sandiwara. Keluarga kalian bertiga.
Sungguh tak tahu mat. Kau. Aku baru ingat. Kalian semua menganiaya Tianqi kami. Yang Mulia. Mohon Yang Mulia selidiki tuntas. Beric et Adilan intuquent Tianqi Camille. Yang Mulia. Jangan sampai Yang Mulia percaya nenek tua ini. Dia anggota pemberontak. Ucapannya tak bisa dipercaya. Dia menipu Yang Mulia. Benar Yang Mulia, 3 pemberontak ini banyak membunuh. Segala kejahatan dilakukan. Mereka Ali Minya Martyri. Yang Mulia, jangan pergi Amerika. Benarkah? Ya, 100% benar. Benar adanya Yang Mulia. Kalau Kaisar masih tak percaya, aku yang akan bertindak. Bangunlah Nenek. Nenek, ceritakan pada Kaisar kronologi peristiwa ini. Yang Mulia, nenek tua ini, dia sisa pemberontak. Jangan percaya ucapannya. Imut. Kaisar izinkan dia bicara. Kau masih berani bicara? Kau cari mati ya? Yang Mulia, hamba pantas mati. Hamba benar bersalah. Nenek, Kaisar ada di sini. Bicaralah terus terang. Hamba petani desa. Hidup bersama cucu Tianqi. Tubuh hamba rapuh. Sering sakit. Tianqi cari uang untuk obat, memotong kayu di rumah bupati. Tapi. Istri dan anak bupati. Manguina Tianqi Camille. Yang Mulia. Hamba sudah tua. Mati Pintak Mazala. Tapi cucu hamba Tianqi, anak baik hati. Jangan sampai difitnah. Dia yatim sejak kecil. Diatak Pernatau. Siapa orang tuanya? Mana Mankin Pembrontak? Yang Mulia. Yang Mulia, boleh hamba membela diri? Bicaralah. Yang Mulia. Yang Mulia Dengatari. Nenek tua ini. Dia sama sekali tak tahu. Orang tua si imut ini. Bagaimana dia yakin si imut ini bukan pemberontak? Bisa jadi orang tuanya adalah pemberontak. Dia ditinggalkan di Kabupaten Qingyang. Yang Mulia, benar. 10 tahun lalu perampok serbu Qingyang. Semua orang tahu ini. Yang Mulia, benar ada kejadian itu. Hukap. Lansia ini bajunya compang-camping. Badannya kurus tinggal tulang, berdiri saja tak stabil. Tadi kalian bilang dia pemberontak. Sekarang dibilang perampok ulung. Kalian anggap aku bodoh? Lagi pula anak ini. Usianya baru 10 tahun. Kalian panggil dia, si imut. Ucapan kalian penuh kata kotor. Mana pantas jadi pejabat pemerintah? Andaikan orang tuanya mendengar kata-kata kalian ini, pasti akan nekat melawan kalian. Akhirnya kau tak mengecewakanku. Yang Mulia, kami difitnah. Diam kau. Sebagai pejabat setempat, tak hanya gagal bela rakyat, bantu keringkan beban mereka, malah menghina rakyat. Kau pikir di Kabupaten Qingyang ini bisa seenaknya menutupi kebenaran? Yang Mulia, hamba benar-benar difitnah. Masih berani mengeluh? Tuan. Baik. Hari ini akan kubuktikan kesalahanmu. Bawa anak-anak itu ke sini. Kalian mendekat. Berani-beraninya, lihat Yang Mulia tak bersujud. Hormat pada Kaisar. Angkat kepala kalian. Aku tanya, siapa nama kalian? Ayah kalian siapa? Sebutkan namanya. Namaku Zhang Xiaohao. Ayahku Zhang Dafu. Ayahku Wakil Bupati Qingyang Zhao Zicheng. Ya. Sepanjang hari kalian di sini. Sejak main layangan sampai sekarang? Berarti kalian menyaksikan seluruh kejadiannya? Benar. Kalau begitu ceritakan detail kejadiannya padaku. Selama aku di sini, bicaralah sejujurnya.
Tak ada yang akan ganggu kalian. Apa Liu Daren pun tak berani? Dasar anak bodoh. Liu Yuanshen itu cuma bupati kecil. Ini yang mulia kaisar kita. Seluruh negeri miliknya. Aku tahu. Ayahku bilang, bupati pejabat tingkat 7. Di depan kaisar. Sama seperti tikus kecil berhadapan dengan hari. Oh, begitu rupanya. Aku di sini, jangan khawatir. Bicaralah terus terang, katakan saja dengan berani. Aku akan memberimu hadiah besar. Benarkah? Aku adalah kaisar. Janjiku adalah hukum. Jika aku memberitahumu, apakah Tuan Liu akan menindas orang tuaku? Seperti menindas Tianqi dan neneknya. Pertama, mereka menghina dan memukuli. Lalu mereka memberi mereka tuduhan pengkhianatan. Lalu, apa yang akan terjadi pada orang tuaku? Diam, anak kecil. Yang mulia, hamba hanya panik sesaat. Takut anak itu berbicara omong kosong. Gendut. Beraninya kau bicara omong kosong, ayahku akan membunuhmu. Seperti membunuh wanita tua itu. Liu Yuanshen. Kau tidak bisa berkata apa-apa sekarang, kan? Yang mulia, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Kau, Liu Yuanshen. Kau korup dan melanggar hukum, menjebak orang yang setia, menindas rakyat dan menipu kaisar. Kau pantas mati. Yang mulia, ampun yang mulia, ampuni aku, yang mulia. Akhirnya semuanya jelas. Kau menuai apa yang kau tabu. Seret pasangan ini keluar. Eksekusi mereka di tempat. Pergi. Yang mulia, bagaimana Anda bisa menghukum kami? Hanya karena anak ini? Suamiku melayani yang mulia. Setidaknya dia sudah bekerja keras. Anak kecil ini, dia hanyalah anak yatim piatu. Mengapa dia dibandingkan dengan kami? Karena kami tidak punya status. Mereka bisa memfitnah kami, menyakiti nenekku, dan kalian adalah pejabat lokal. Jadi kalian bisa merenggut nyawa? Benar. Aku lahir lebih mulia dari. Jadi aku bisa menindas. Sayang. Beraninya kau bilang anakku tak semulia dirimu. APA? UR? Kau bilang dia putramu? Seleka. Aku keceplosan. Katakan padaku. Apakah dia benar-benar putramu? Ini. Bidadari ini. Mungkinkah orang yang dicari kaisar selama 10 tahun? Jadi bagaimana jika benar? Kalau begitu, dia putraku. Ini. Aku hanya bilang dia putramu. Bagaimana kau tahu dia juga putramu? Aku tahu begitu saja. Aku merasa dekat dengannya. Dia pasti putraku. Pasti. Kau sangat percaya diri. Tianqi. Kemarila. Anakku. Aku ayahmu. Panggil aku ayah. Kaisar. Tianqi adalah putra Anda. Anda ayah kandung Tianqi. Ya. Ya, nenek. Terima kasih sudah members akan Tianqi. Kamu penyelamatku. Juga penyelamat Dacia. Bagus sekali, Tianqi. Kamu punya ayah sekarang. Ayamu Bukan Ponkiana. Dia adalah kaisar. Hamba memberi hormat, pangeran. Semoga pangeran hidup ribuan tahun. Memberi hormat, pangeran. Semoga pangeran hidup ribuan tahun. Benarkah, Yang Mulia? On a pastis à la oran. Ya, Yang Mulia, Anda pasti keliru. Aku tidak mungkin salah. Aku tahu. Kalian dewa seumur hidup. Hanya bisa punya satu pasangan. Kau ini kaisar. Jadi, karena ini, kau yakin? Aku salah. Aku akan menebusnya nanti. Yang penting akui anak dulu. Anakku. Ini ibumu. Kakak. Anak Jangan panggil kakak peri lagi. Panggil ibu. Aku punya ayah. Juga punya ibu.
Aku bukan yatim piatu lagi. Bagus sekali, Tianqi. Tidak mungkin. Ayah Tianqi adalah kaisar, ibunya adalah dewi. Bukankah dia lebih hebat dari... Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yang Mulia. Anda pasti tertipu. Wanita iblis dan anak kecil ini hanya menipu Anda. Dia hanya anak kecil yang lucu. Bagaimana bisa dia keturunan Anda? Seret wanita kurang ayah ini. Seret dan pukul dia. Berapa kali dia memukul Nenek Ding? Aku ingin dia membalas 10 kali lipat. Apakah aku akan selamat? Ampun Yang Mulia. Yang Mulia. Liu. Nyonya Liu ini sering menindas. Rasakan itu, dia juga menindas ibuku. Aku ingin ibuku melihat ini. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Ampun Yang Mulia. Puan, tolong aku. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Apa yang tidak kau terima? Bukankah kau pernah bilang, karena kau lahir mulia, kau bisa menindas siapa saja. Mereka yang tidak semulia dirimu, pantas mati. Sekarang aku dan anakku, lebih mulia dari Pentas Ditindas. Siapa yang menabur? Dia yang menuai. Cepat selamatkan ibu. Kau pejabat tertinggi. Semua orang mendengarkanmu. Hentikan mereka. Anak kecil. Dunia ini milik kaisar. Ayahmu ini hanya seorang kepala daerah kecil. Ampun Yang Mulia. Tidak. Ayah pernah bilang, kamu penguasa Kabupaten Qinyang. Tak ada yang berani membantahmu. Sipat suruh mereka bebaskan ibu. Ibu hampir dipukuli sampai mati. Anak kecil, diam kamu. Tuan Muda Liu. Bukankah tadi bilang demi selamatkan ibumu? Kau rela makan coklat? Kau mau apa? Yang Mulia, bisakah aku punya? Permantan Kessil? Tentu saja boleh. Kobelum Dongar Permantan Q. Apapun boleh. Benarkah? Terima kasih, Yang Mulia. Karena kau begitu berbakti. Aku akan kabulkan. Kau ganti ibumu dipukul. Koterima Berapapukulan? Maka ibumu terima lebih sedikit. Anakin dulu. Anakku. Selamatkan ibu. Anakku. Anak baik, cepat selamatkan ibu. Anakku. Aku membesarkan, memanjakan dan melindungimu. Pada akhirnya, kau tak sebaik Tian. Dia rela melindungi wanita tua ini dengan nyawanya. Kau benar-benar tak punya hati nurani. Tidak apa-apa. Anak kabur, masih ada suami. Bupati Liu. Kau bersedia ganti istrimu dipukul? Yang Mulia. Wanita ini licik dan kejam. Menghina selir dan pangeran Anda. Yang Mulia, ini tak ada hubungannya denganku. Kau tak mau ganti istrimu dipukul? Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Lu Yuanshan. Kau binatang. Aku merencanakan segalanya untukmu. Kau malah memperlakukanku begini, akan kehabisai kau. Seret mereka. Sita seluruh keluarga Liu dan bunuh mereka. Yang Mulia, ampuni. Dia juga. Tidak. Yang Mulia, ampuni. Yang Mulia, ampuni. Kalian mengatakan yang sebenarnya. Berani dan jujur. Aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih, Yang Mulia. Berdirilah. Nenek. Terima kasih sudah membesarkan anakku. Kau mendidiknya dengan baik. Mulai sekarang, biar aku yang merawatmu di hari tua. Mana berani. Nenek. Ini yang pantas Anda dapatkan. Terima kasih semuanya. Yue. Anak kita mewarisi kekuatan sihirmu.
Tentu saja. Aku memberi anakku pil abadi. Kekuatannya sekarang setara denganku. Anakku sangat beruntung. Itu. Kau tidak akan membawanya ke surga. Agar aku tidak bisa menemukannya? Itu tergantung padamu. Aku pergi selama bertahun-tahun. Pasti banyak selir di haremmu. Aku bersumpah sejak kau pergi. Hanya kau satu-satunya wanita bagiku. Sekarang ya. Dulu ya. Dan selamanya ya. Aku tidak percaya. Aku sendiri yang akan melihatnya. Umumkan. Sambut ratu dan putra mahkota kembali. Kau langsung saja menobatkan ratu dan putra mahkota. Tidak perlu bicara dengan ibumu dulu? Ibu selalu merindukan cucunya. Dia pasti sangat senang. Lemayan. Yu'er. Aku mencarimu selama 10 tahun. Mulai sekarang kita bertiga, selamanya dan selamanya. Jangan pernah berpisah lagi. Ya. Tidak akan berpisah. Hampir lupa pada putraku. Anakku. Ibu mertua, kita pulang. Ayo.